Baik, hari ini kebaktian yang ke-6 ini. Jadi saya khotbah yang ke-6. Makanya saya minta saudara yang antusias. Saudara yang agresif. Kalau saudara antusias, saya lebih semangat. Bagian yang ketiga dari serial Walking with God, bagian yang ketiga saya beri judul Divine Direction. Mari kita baca bersama Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saudara baca ayat yang ke-8, saya yang ke-7 ya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan aku bersorak. Ayat 8 dengan suara keras, 1, 2, 3. Jalan yang harus kau tempuh. Jadi Tuhan bukan saudara yang pengen. Tuhan yang ingin, dia bilang, Tuhan ingin mengajar dan menunjukkan jalan. Jadi Tuhan itu yang ingin mengajar saudara dan menunjukkan jalan kepada saudara. Jadi dengan kata lain, bukan saudara yang pengen diarahkan, justru Tuhan yang pengen mengarahkan saudara. Dia hendak memberi nasihat, kadang-kadang saudara blank. Tuhan bilang, aku mau beri kamu nasihat dan mataku tertuju kepadamu. Kita tuh memerlukan arahan Tuhan. Untuk apa Pak? Supaya langkah hidup saudara bisa tetap benar. Dalam mengambil keputusan, saudara bisa accurate. Kalau saudara accurate dalam mengambil keputusan, saudara bisa growing. Bisa terus bertumbuh, saudara bisa lebih cepat berjalan dengan Tuhan. Dan itu yang mengakibatkan saudara berkembang dalam segala aspek hidup saudara. Di masa krisis seperti ini, saudara tidak ada keahlian atau keterampilan lain yang saudara harus cari. Saudara bisa belajar yang lain, tapi ada satu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya di masa krisis ini adalah mengerti arahan Tuhan. Supaya saudara bisa menetapkan, memutuskan, mengambil keputusan dengan tepat. Nah kemarin saya sudah, 2 minggu lalu saya sudah menyampaikan kepada saudara bagaimana caranya supaya saya bisa lebih peka, lebih mudah menerima arahan Tuhan. Saya kemarin sudah menyampaikan kepada saudara, Tuhan bisa berbicara kepada kita bisa melalui firman Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat mimpi. Tuhan bisa bicara kepada kita lewat penglihatan, bisa lewat audible voice, bisa lewat suara yang terdengar, bisa juga lewat keadaan yang Tuhan ciptakan sehingga saudara akhirnya tahu. Kalau Tuhan bisa berbicara lewat firman Tuhan, so that's why saudara kalau pengen lebih peka, saudara harus membaca firman Tuhan setiap hari. Pak, kenapa saya harus baca Alkitab setiap hari? Sebab di dalam firman Tuhan itu ada pikirannya Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu ada kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan, saudara tahu ini yang tidak Tuhan mau, ini yang Tuhan mau. Sehingga yang tidak mau, ya saudara jangan kerjain. Kalau tidak mau sesat. Kita sudah bicara panjang kemarin. Sekarang yang kedua. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada saudara, maka tugas saudara adalah melakukan atau menyelaraskan hidup saudara dengan firman Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup saudara. Jadi Tuhan yang menolong saudara melalui apa? Melalui firman yang saudara baca. Tapi setelah Tuhan bicara, saudara belajar menyelaraskan. Atau saudara dengan mudah
melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ada banyak anak-anak muda yang suka datang kepada saya, dia bilang, "Om, dulu saya suka mendengar suara Tuhan. Tapi kenapa kok sekarang saya tidak bisa dengar suara Tuhan lagi?" Ada banyak faktor, tapi dari faktor yang terbesar biasanya adalah dulu Tuhan bicara kepada saudara, tapi Tuhan tidak melihat saudara melakukannya. Ketika saudara membiarkan semua firman yang datang dari Tuhan, kau biarkan, apa yang terjadi? Saudara tidak lagi mendengar suara Tuhan. Sepertinya kok saya blank ya, kenapa ya? Nah gitu. Coba refresh lagi dan refresh lagi firman Tuhan, apa yang terakhir Tuhan berbicara kepada saya. Dan itulah ketika saudara lakukan, saudara tiba-tiba Tuhan dengar lagi suaranya. Nah sekarang bagian 3, 4, 5 adalah tugas hari ini. Saudara yang baru datang, kenapa saya review supaya saudara bisa mengerti. Yang ketiga, gimana caranya supaya saya mudah menerima arahan dari Tuhan. Yang ketiga, saudara mesti menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui saat teduh pribadi dan mesbah keluarga. Pak, kenapa sih harus menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan? Sebab Tuhan itu Tuhan yang senang, bukan cuman dia itu senang relasi, Tuhan itu senang relation dengan saudara. Dia pengen berhubungan, dia pengen cerita dengan saudara. Cuman sometimes kita nih tidak merespon keinginan Tuhan. Itu sebabnya banyak di dalam Alkitab ada orang-orang yang punya karakteristik senang bergaul dengan Tuhan, sampai Alkitab mencatat kepada orang-orang ini, sehingga orang-orang ini itu mendapat mata yang spesial di mata Tuhan. Siapa Pak contohnya? Mari kita buka. Kejadian pasal yang ke-6. Kita baca Kejadian pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9. Saya kasih contoh saja. Nanti beberapa saya buka. Tuhan mau merencanakan sesuatu. Dia pengen, karena manusia jahat, dia ingin supaya manusia yang jahat ini dibinasakan. Itu krisis terbesar. Dibandingkan dengan krisis hari ini, kira-kira gede mana dengan krisis zaman Nuh? Mana lebih besar? Zaman Nuh. Krisis sekarang baru ekonomi, baru krisis politik global. Tapi krisis zaman Nuh ini krisis yang terbesar dalam sejarah. Tapi Tuhan menemukan ketika dia ingin membinasakan, ada satu orang yang dia pelihara, dia jaga, dia lindungi. Yang lain boleh krisis, dia nggak boleh. Siapa dia? Nuh. Coba baca ayatnya. Kenapa dia menarik Tuhan sedemikian rupa, yang lain krisis, dia tidak krisis. Coba baca ayat 9, baca dengan keras. 1, 2, 3. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kenapa sampai ditulis Nuh hidup bergaul dengan Allah? Karena Tuhan itu tertarik dengan orang yang senang bersekutu dengan dia. Terima kasih, amin, satu orang aja, nggak apa-apa. Saya berterima kasih ada satu yang percaya aja. Ada dua, haleluya, ada dua, lumayan lah. Kalau bisa tuh, kalau ada firman Tuhan datang, jangan cuma mangkuk-mangkuk. Saya ngerti sih maksudmu itu, maksudnya amin gitu, saya ngerti. Cuman kadang-kadang saya lihat dari sini, ada yang mengamenkan dengan ketukan tak teratur. Loh, belum waktunya amin, kenapa begitu lagi? Lebih baik kalau mengamenkan itu kalau ada yang firman Tuhan datang, langsung ngomong. Nah, tapi jangan diamin, mari sama-sama katakan.
Amin itu keluar dari roh saudara. Jadi firman itu datangnya zep. Yang lain nggak dapat, kamu yang bilang amin, kamu dapat. Iya. Kenapa? Nih ya, krisis ini krisis. Tadi ada yang datang sama saya. Waduh Pak, ke Holy Land sepi sekali Pak. Bukan takut perang. Emang kenapa? Takut dolar Pak. Oh, kenapa takut? Ya dolar 18.000 Pak. Jadi semua pada ketakutan. Tapi dibandingkan dengan krisis zaman Nuh, wah jauh lebih besar. Saya ambil dengan sengaja. Karena Tuhan itu tertarik dengan orang yang punya pergaulan, punya persekutuan dengan Tuhan. Dia sampai tulis karakteristik ini karena dia pengen menonjolkan. Yang lain gua gak kasih tahu, yang lain gua gak spill apa yang akan terjadi. Tapi untuk satu orang hambaku, aku kasih bocoran. Terima kasih. Apa bocorannya? Dia bilang, Nuh, aku membinasakan semua, tapi kamu sekarang bangun bahtera. Untuk apa Tuhan? Aku akan datangkan air bah. Jadi kamu bangun bahtera di atas gunung. Sekalipun orang di zaman Nuh tidak peduli dengan suara Tuhan, gak peduli dengan perintah Tuhan. Hidup pesta pora, kawin mengawinkan, mabok-mabokan. Saya tanya, hidup seperti ini masih ada gak zaman sekarang? Sami mawon. Jadi dengarkan ini, saya berdoa supaya saudara bisa menangkap ini. Kalau di tengah-tengah porak-porandanya kehancuran moral manusia, Tuhan memang berjanji dia tidak akan membinasakan lagi dengan air bah. Tapi krisis demi krisis, dia izinkan terjadi untuk menolong supaya orang mencari Tuhan. Lalu Nuh dengan taat dia bangun bahtera di atas gunung. Waktu dia bangun bahtera di atas gunung, orang-orang ngolok-ngolok dia, ngapain lu? Saudara juga kan sering kalau taat sama Tuhan, ngapain sih minggu-minggu pergi ke gereja malam-malam lagi? Ngapain? Enak ngorok. Saya dulu jadi Kristen pertama. Setiap kali saya menegur orang yang salah, ada yang nyontek ya, lagi ujian nyontek. Shh, shh. Dia pikir dosen, dia toleh saya ternyata. Dasar, sok suci. Saya diam. Besok ujian lagi, nyontek-nyontek pada lagi. Shh, shh. Dasar pendeta. Besok lagi dia ngomong pendeta. Jadi pendeta beneran saudara saya. Ini gara-gara teman-teman saya itu yang ngomong pendeta. Ini kayak pendeta gitu. Padahal saya nggak bercita-cita jadi pendeta. No, ini diolok-olok, lo sok suci lu nggak mau ikut-ikutan pesta pora sok-sokan lu. Tapi no, tetap bangun bahtera. Saudara, kalau ada temanmu ngajak yang buruk jauh dari Tuhan, jangan ikuti. Sebab ketika dunia krisis, kamu ikut krisis. Tapi kalau saudara ikut seperti Nuh, waktu dia bangun bahtera di atas, orang lain ngol-ngol, dia tetap setia. Apa yang terjadi? Ketika air bah datang, semua orang tenggelam. Dan tidak ada satu pun orang yang hidup. Kecuali Nuh dan seluruh keluarganya. Saya bernubuat malam ini kepada saudara. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, kamu bergaul dengan Tuhan, tidak mengikuti cara dunia. Krisis boleh datang, orang banyak yang tumbang. Tapi kepadamu Tuhan menjaga bisnis kamu, menjaga hidup kamu, menjaga keluarga kamu, menjaga seluruh aktivitas hidup saudara. Coba bayangkan krisis hari ini dibandingkan zaman Nuh. Saudara bayangkan gak ada apa-apanya ini. Ini gak ada apa-apanya dibandingkan zaman Nuh. Zaman Nuh saja Tuhan membinasakan sedemikian rupa. Dia meninggalkan satu orang yang sering bergaul dengan Tuhan. Dan saya berdoa, saudara adalah orang yang tersisa dan terluput dari sekian anak muda yang hidupnya bejat. Kau memilih datang kepada Tuhan. Kau memilih bergaul dengan Tuhan. Kau memilih bersekutu dengan Tuhan. Tuhan pasti akan meluputkan hidup saudara.
Yang lain bisa jatuh, yang lain bisa pusing 7 keliling. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan beroleh kekuatan yang baru. Dia akan dijagai, dia akan dilindungi. Kalau saudara sering bersekutu dengan Tuhan dan bergaul dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan dengan baik dan kita tahu apa yang Dia sukai dan apa yang Dia tidak sukai. Saudara itu bisa kenal apa yang diminta Tuhan. Saudara tahu. Awit Tozer dia berkata, God reveal himself to those who spend time with him. Tuhan itu mau membuka diri. Dia pengen spell apa sih? Dia pengen bocorin apa sih sebenarnya yang dia mau kerjakan? Dia mau. Tapi hanya kepada orang yang punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Dan saudara bisa banyak cerita dalam perjanjian lama. Baik itu Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Dia berjalan dengan Tuhan sampai dia diangkat. Nuh juga begitu. Pak, apakah ada orang lain yang dalam perjanjian lama? Masih banyak sekali. Banyak sekali. Saya mau tunjukkan prinsip utamanya. Mari buka. Yohanes pasal 15. Mungkin di tempat itu tidak ada, saudara bisa tambahkan. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 14 dan ayat 15. Mari saya baca, di dalam perjanjian lama ada orang selain Nuh, selain Henokh yang bergaul karib dengan Tuhan, namanya Abraham. Abraham itu bukan hanya dia mendengar suara Tuhan, tapi dia mentaati Tuhan. Suruh pergi ke tempat negeri yang dia tidak tahu, dia taat. Sehingga dia disebut dia sahabat Tuhan. Sekarang dalam perjanjian baru, Yohanes mencatat dengan very clear. Saya harap saudara bisa baca dengan keras, pelan-pelan, dan saudara simak. Siapa sih sahabatnya Tuhan? Dan kenapa Tuhan mau mencurahkan isi hatinya kepada orang-orang ini? Mari baca ayat 14. 1, 2, 3. Kamu yang keras, jikalau kamu, stop dulu. Kamu sahabatku kalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Baru kamu masuk kriteria sahabat. Jadi nomor 2 tadi menyelaraskan hidup sesuai dengan firman itu supaya saudara jadi sahabat. Kalau saudara jadi sahabatnya Tuhan, saudara senang bersekutu dengan Tuhan, saudara jadi sahabatnya Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 15, baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Apa yang diperbuat oleh, tetapi segala sesuatu yang telah, sekarang lihat saya ke depan. Dalam perjanjian baru, tadi perjanjian lama, perjanjian baru, salah satu tugas daripada Roh Kudus. Kalau saudara baca Yohanes pasal 16 sama ayat 13, 14 sampai 16. Salah satu tugas daripada Roh Kudus untuk orang percaya, dia bisa menyatakan, memberitahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi dia bisa spill kepada saudara apa yang akan terjadi dan apa yang dia rencanakan dan apa yang akan Tuhan kerjakan. Dia bisa beritahu pada saudara. Jadi kalau begitu Pak, berarti kita bisa jadi sahabatnya Tuhan? Jawabannya, ya. Karena ayat 14, selama kamu mentaati Tuhan dan firman-Nya, dan kamu menaruh hidup kamu bersekutu dengan Tuhan, kamu adalah sahabat. Dan kalau saudara sahabat, kamu akan diberitahu oleh Tuhan. Saya tunjukkan ya, gimana sih Tuhan sedemikian perhatian kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya. Coba kita buka Kejadian pasal 18. Saudara yang tidak ada di dalam tulisan saudara, saudara bisa tulis sendiri. Itu sebabnya kenapa saudara, saya ajak saudara itu mencatat supaya saudara bisa pulang belajar lagi. Sebab kalau ujian, saudara hari ini saya temenin saudara, saya kasih tahu saudara, kalau ujian tidak bisa ditemenin. Dosen itu kalau ngajar, dia temenin, diajarkan. Tapi kalau sudah ujian, dosennya
tidak bisa menemani lagi. Dia boleh lihat, tapi dia tidak menemani. Saudara, kalau gini kenapa saya ajar untuk saudara mencatat? Sebab itu cara saya bertumbuh. Kenapa saya jadi pendeta? Bukan karena sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab sampai doktor teologi ya. Bukan karena supaya saya jadi pendeta. Karena saya jadi pendeta, maka saya sekolah teologi ya. Tapi dulu saya belajar gimana? Saya belajar tuh mencatat setiap kebenaran yang Tuhan buat. Sebab, saudara bisa baca. Coba baca ya. Kejadian 18 ayat 16. Kejadian 18 ayat 16 dan 17. Saya cerita dulu. Satu hari Tuhan menampakkan diri kepada malaikat. Menampakkan diri dalam bentuk malaikat. Tuhan bisa bicara, itu menampakkan diri lewat semak berbelukar yang menyala bisa. Dia tampil sebagai malaikat bisa. Dia datang kepada Abraham dengan 3 malaikat atau teopani ini. Penampakan Tuhan lewat malaikat. Dia 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara baca ayat sebelumnya. Lalu selesai Abraham memberi persembahan kepada Tuhan. Lalu Tuhan mau pergi ke Sodom dan Gomora. Mari baca ayat 16, 2 ayat ini. 16 dan 17 bareng-bareng. 1, 2, 3. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan sama-sama dengan mereka untuk mengantar mereka ke Sodom dan Gomora ya. Sekarang, jadi perhatikan. Waktu dia antar Abraham ini pergi, Abraham ini mengantar, dia nggak tahu bahwa yang mau jalan itu, yang sedang jalan dengan dia itu Tuhan. Dia nggak tahu. Makanya dia antar jalannya. Bukankah Tuhan lebih tahu daripada Abraham? Waktu dia jalan menuju Sodom dan Gomora. Perhatikan tulisan ini, kalimat ini. Ayat 17, baca dengan keras. Tempo lambat tapi suara keras. 1, 2, 3. Wow. Waktu saya baca ini, tiba-tiba roh saya mulai terbuka. Loh, Abraham itu tidak punya aset loh di Sodom Gomora. Dia nggak punya kebun anggur di Sodom dan Gomora. Dia tidak punya lembu dan sapi di Sodom Gomora. Sebenarnya kalau Tuhan mau membinasakan Sodom dan Gomora, sebenarnya Tuhan tidak usah berpikir bahkan apakah aku mau menyembunyikan Tuhan. Maka berpikirlah Tuhan, apakah aku mau menyembunyikan berita bahwa aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Saya berpikir ya, gak ada aset di sana. Gak ada kebun di sana. Kalau misalnya aku akan menghancurkan semua provinsi Banten seluruhnya, maka Tuhan, berpikirlah Tuhan, apakah aku tidak akan apakah aku akan menyembunyikan berita ini kepada hamba-hambaku di Banten? Terus gitu. Kalau ini kan Abraham tidak ada aset di sana, tidak ada pelayanan di sana, tapi Tuhan masih mikir, masih ada ponakan dia yang ada di Sodom. Siapa dia? Lot. Jadi sampai Tuhan berpikir, berpikirlah Tuhan, apakah aku mau menyembunyikan ini kepada Abraham yang hendak kulakukan. Sekarang saya tanya saudara, jawab dengan jujur ya. Kalau saudara nggak punya duit, siapa yang berpikir? Jawab yang kencang. Kalau pas nggak punya duit, siapa yang berpikir? Jujur, orang jujur masuk surga. Kalau saudara punya perusahaan, anggaplah semua punya perusahaan. Saudara kalau dinubuatkan itu langsung tangkap. Anggap semua saudara, semua punya perusahaan. Pertanyaan saya,
Kalau tiba-tiba omset perusahaan yang kamu punya itu tiba-tiba turun, siapa yang berpikir? Jauh sekali dengan ayat itu. Kalau Abraham ketika dia nggak punya aset di sana, dia nggak punya perusahaan di sana, dia nggak punya kepentingan di sana. Tapi sampai Tuhan, berpikirlah Tuhan. Saudara pengen nggak kalau usahamu ketika saudara omset lagi turun, maka ayatnya gini, berpikirlah. Pak, bagaimana caranya sampai Tuhan berpikir? Jadikan dia jadi CEO di perusahaanmu. Jadikan perusahaan ini, it's not belongs to me. Ini enggak punya aku Tuhan, it belongs to you. Ini punyamu. Jadilah kau CEO di perusahaan ini. Kalau ini kau yang jadi CEO, saya mau beritahu, ketika turun Tuhan yang berpikir. Dia harus punya ide-ide kreatif yang akan diberitahukan saudara supaya saudara bisa naik kembali. Saya mau beritahu, ketika masa krisis, kalau Tuhan jadi andalanmu satu-satunya, saya mau beritahu, Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan membela saudara, dan Tuhan akan menolong ketika perusahaanmu turun. Dia yang berpikir untuk mengangkat saudara naik. Kapan itu terjadi? Kenapa kok sekarang saudara semua yang berpikir? Nggak punya duit, siapa yang berpikir? Target nggak tercapai, siapa yang berpikir? Surga bilang capek deh. Kenapa banyak orang cepat tua? Karena saudara yang berpikir. Kenapa dahimu kerut-terut semua? Karena banyak berpikir. Coba sekarang serahkan hidupmu, bebanmu taruh kepada Tuhan. Dan kalau kau taruh dalam Tuhan, jangan heran Tuhan akan datang sebagai pembela. Tuhan akan datang sebagai penerobos dalam setiap persoalan yang saudara hadapi. Dia akan jadi penerobos hidupmu. Yang mengerti katakan. Itu sebabnya Tuhan senang sekali dengan orang yang menaruh hidupnya, menaruh pikirannya kepada Tuhan. Kemarin saya lagi treatment sama Bu Flora. Tiba-tiba orang yang treatment itu tanya, Om ini umurnya sudah 50 atau belum? Terus Ibu Flora bilang, 50, cucu aja udah besar umur 50. 63, hah? 63. Saya pikir belum nyampe 50, Om. Icie. Oh, kata Ibu Flora, siapa dulu yang rawat? Lanjutin apa enggak? Kenapa umur 63 kok diduga orang sebelum sampai 50? Mau tahu rahasianya? Semua gereja ini saya serahkan Tuhan. Riz Hospital saya serahin Tuhan. Semua ministry yang ada di sini, jemaat saya serahin Tuhan. Semua tak serahin sama Tuhan. Why? Karena aku nggak mampu handle. Kalau saya ada kesulitan, Riz tiba-tiba mengalami penurunan omset. Misalnya, saya bilang, Tuhan, aku kan hanya kacung. Suruh aja aku apa aja Tuhan. Aku siap, tapi kan kau yang bosnya. Aku kacung, CEO-nya kamu Tuhan. Kau bosnya. Maka dari surga, berpikirlah Tuhan. Coba tangannya taruh sini. Ingat taruh dulu tangannya, jangan ngomong dulu. Tangannya ditaruh sini semua, yang punya tangan. Kalau orang lain yang pegang gini kamu marah kan? Kalau kamu sendiri kan enggak. Taruh gini. Kalau saya yang keras, kalau saya menyerahkan semua bisnis, semua pekerjaan, keluarga saya kepada Tuhan. Kalau ada masalah, berpikirlah Tuhan. Nanti jemaat WTC muda-muda semua.
Bukan hanya umurnya, yang tua masuk kebaktian ini muda semua. Yang krenyit-krenyit, yang mengkerut-mengkerut hilang. Zet. Kenapa? Semua persoalan saudara serahkan kepada Tuhan. Saya mau putarkan satu video. Gimana ketika krisis kan saudara dengar Abraham, saudara dengar Nuh, saudara dengar gembalamu. Tuhan bicara ini, Tuhan bicara ini, beri mimpi ini. Kenapa kok hanya pemimpin-pemimpin? Saya mau putarkan saudara bahwa Tuhan juga bisa bicara kepada saudara. Saya akan ambil salah satu dari kehidupan saudara. Yang di tengah-tengah sebelum krisis dia persiapkan. Yang menurut dia tidak masuk akal. Tapi karena ini jemaat yang ngikut saya sudah lama di gereja ini. Dia ikuti apa yang saya ajarkan. Dan dia berani melangkah. Dan sekarang saya mau putarkan video. Dengarkan baik-baik. Ini bukan pengerja. Bukan pendeta. Bukan gembala. Dia jemaat. Salah satu di antara saudara. Mari kita lihat video yang satu ini. Memang dari awal kami tuh suka berdoa. Tahun 2013 itu di saat kita doa malam, Tuhan kasih visi itu jelas banget gitu. Disuruh tanam durian di Sulawesi Tengah yang tidak ada basic sama sekali, kami pertanian. Tiba-tiba dikuatkan dengan Pak Wiryo nanti akan ada miliuner baru, akan ada pokoknya menguatkan bahwa visi tadi gitu Pak. Yang saya pikir gini, saya ini bukan sarjana pertanian, saya sarjana hukum kan. Terus di kampung itu saya belum punya tanah. Saya sendiri juga dibilang kayak kok bisa gitu, kayak nggak percaya, tapi Tuhan sudah buka-buka jalan. Tiba-tiba kita dikasih tahu di Tolai ada bibitnya. Tanah yang harganya dulunya itu hanya satu hektar itu ada yang 5 juta, 10 juta. Orang nggak mau beli, tapi saya beli. Seperti itu. Jadi kayak Tuhan tuh kasih jalannya itu segampang itu gitu. Dan kita juga belum terlalu berpikir untuk ini. Kita beli 2 hektar karena waktu masih murah. Per hektar cuma 6 jutaan karena peninggalan orang kerusuhan. Dan ya itu karena Roh Kudus yang dorong. Sampai saya tanam itu berhektar-hektar. Terus sampai puluhan hektar. Awal-awalnya saya tanam itu sampai 10 hektar lebih. Kalau secara logika kan kalau kita mau coba-coba nanam kan tanam 1 hektar, 2 hektar. Ini 10 hektar lebih langsung. 2 hektar terus meningkat. Kalau sekarang kurang lebih 100 hektar. Tapi saya tidak menggunakan logika. Saya nggak tahu kalau nanam itu harus ada pH-nya, kemiringan seperti apa. Saya hanya tahu suruh tanam ya tanam gitu aja. Jadi kayak orang bodoh yang ngikutin aja apa arahnya Tuhan gitu. Ternyata di saat berjalan waktu, tanah daerah Sulawesi itu mengandung tembaga yang membuat durian Montong Palu tuh luar biasa enaknya. Kita nggak tahu kalau dia ada unsur-unsur, mungkin kalau Pak Wiryo lebih tahu ya karena dia pertanian. Ternyata durian yang butuh yang seperti itu, mungkin ada emas apa di bawah itu dia lebih suka tuh. Nah untuk di kebunnya saya itu untuk montong memang nomor 1. Bonusnya kita dikasih emas Pak di bawah tanah. Di bawahnya durian. Jadi di bawahnya durian itu ada kandungan ada kandungan ya emas. Karena Tuhan yang suruh itu. Jadi udah tanam aja sini, ini ada kosong gitu. Tanam aja sini, tanam sini. Dan kalau mau ke sana, orang akan bilang, di Indonesia sekarang yang paling bagus tanah udah di daerah kita. Yang Tuhan kasih. Yang Tuhan kasih. Itu 2014 tanam, terus pas corona tahun 2019, itu kita panen pertama itu orang lagi susah-susah hidupnya. Kita malah panen durian. Itu. Dan yang anehnya juga, saat kita panen, kan itu semua ditutup tuh. Darat, laut, darat itu, saya waktu itu berpikir, ini mau jual kemana ini barangnya? Durian banyak, terus jualnya kemana? Tapi satu yang saya yakin, ini kalau Tuhan suruh karena pengalaman yang sebelumnya, udah nggak usah pusing, pasti ada jalan keluar. Benar, orang lain bingung, tiba-tiba ada yang nelpon, Pak saya mau beli duriannya dengan harga yang lumayan tinggi. Pada saat itu harga cuma 6.000 per kilo karena tertutup semua. Orang pada jual ini. Saya ditawarin 18.000 per kilo. Itu kan luar biasa itu. 3 bulan terakhir ini
dia masukin semua acara-acara event di kementerian PU, kehutanan ya, terus bank kesehatan, bank BRI, semua di Jakarta, pokoknya daerah Gatot Subroto tuh dia masukin semua tuh. Itu tanggapannya orang untuk duriannya kita memang luar biasa, karena memang itu sesuai dengan perintah Tuhan. Memang enak, luar biasa duriannya. Iman saya bertumbuh karena ketemu istri saya ini. Saya selama ini kan tidak percaya yang nama supernatural. Kita selalu pakai logika kan, mana ada. Istilah supernatural tuh ngomong kosong itu, ya kan? Tidak bisa pakai logika kalau sama Tuhan, ya benar. Bersama Tuhan jangan menggunakan logika. Bersama Tuhan cuman bisa berdoa, hanya bisa sedekat itu, hanya itu, minta ke Tuhan, benar-benar minta. Kalau berdoa itu sampai ke tulang-tulang rasanya gitu. Kayak saya berdoa itu benar-benar total, nggak cuma sekedar mulut, hati, tapi saya benar-benar kayak Tuhan ini bagaimana begitu. Totalitas gitu, doanya benar-benar ngoyo gitu, kayak orang Jawa bilang tuh ngoyo gitu. Itu Tuhan jebret langsung. Coba perhatikan ya, tinggalnya di Alam Sutra, suruh nanam di Sulawesi Tengah. Dia bilang sama suaminya, ngomong kosong. Tapi omong kosong, suaminya ngikut. Daripada nggak ngerti apa-apa, dia ngikut. Kemarin dia cerita, Pak, saya disuruh Tuhan nih, saya dengar suara Tuhan lagi. Tanam alpukat, jelas. Jangan yang lain. Beli 100 hektar. Terus saya tanya, gimana kamu? Ya saya kerjain Pak. Nanti videonya belakangan ya. Kalau udah jadi. Tadi ada yang bilang, ini rasanya enak. Ada jemaat yang bilang, masih hoax itu. Kenapa? Belum nyoba. Saya ngerti maksudnya itu. Di mana bisa nyoba? Di Gading Serpong. Jadi kecuali dia ada yang dijual kemana-mana, dia buka toko di Gading Serpong dan Pamulang. Gudangnya di Pamulang. Besar sekali, dan mereka cerita, aku nyekolahin anak di masa sukar, di masa sulit Pak. Semuanya aku pakai durian. Itu anak-anak durian semua Pak itu. Sekolah durian, makan durian, kita hidup dari durian, kita nih anak-anak. Ini anak mereka sekolah, kuliah semua sampai S1, S2, semua dari durian. Makanya dia anak durian. Sekarang, kenapa kok Bapak anjurkan kita tuh bersekutu dengan Tuhan? Sebab kalau saudara bersekutu dengan Tuhan, saudara bisa mencurahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Saudara bisa cerita beban, tekanan yang ada dalam hidup saudara ketika saudara cerita tiba-tiba terangkat oleh Tuhan. Sekarang saudara lihat saya ke depan. Saudara kalau lihat balon ini sama, nggak ada bedanya dengan satu dengan yang kedua nih. Nggak ada bedanya, satu sama dua ini nggak ada bedanya. Tapi apa sih Pak yang membedakan ini? Isinya. Saudara yang kalau lihat manusia, saudara nggak bisa bedakan rambutnya sama-sama hitam, kecuali yang dicat ya. Mata dua, telinga dua, sama. Hidung dua, sama. Kurang cerdas kamu. Lubangnya dua, kan belum selesai kan. Kurang cermat kamu. Semua sama. Tapi apa yang membedakan? Lihat saya ke depan. Yang sebelah kiri ini dia diisi dengan orang yang diisi hidupnya dengan semua yang duniawi. Dia pesta porang seperti layaknya orang di zaman Nuh. Dia tidak disuruh baca firman Tuhan, dia nggak mau baca firman Tuhan. Disuruh mengikuti arahan Tuhan, dia tidak peduli. Sehingga hidupnya dipenuhi dengan duniawi. Sekalipun saya bertahan untuk menolong dia, ketika mulai ada krisis terjadi, mulai tekanan daya tarik dunia ini begitu besar, apa yang terjadi dengan dia? Dia akan jatuh dan dia tidak mampu bangkit. Kenapa?
Karena dia tertarik atau ditarik dengan gravitasi duniawi. Tapi berbeda dengan yang ini. Baca firman Tuhan. Dia dengerin arahan Tuhan. Walaupun diolok-olok, dia tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dibilangin sok suci, dia tetap setia kepada Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan yang datang dari surga dia terima. Sesuatu yang ilahi ada dalam hidup dia. Surga itu tempatnya di atas apa di bawah? Di atas. Ketika ada tekanan yang menindih dia, ada tekanan, ada stres, ada depresi, ada krisis, ada krisis terjadi. Apa yang terjadi ketika orang itu, orang yang ilahi, orang yang di dalamnya sama balonnya, tetapi ketika dia hidup dengan pola ilahi, hidupnya terkonek dengan surga, krisis boleh ada di tengah dunia, tapi ketika dilepas, maka dia naik. Inilah jemaat WTC yang hari demi hari terus bergantung kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Dia naik, terbang tinggi. Wow. Masih banyak nih. Dia bisa terbang lebih tinggi. Dan mungkin teman-teman sekitar saudara, mungkin mereka pengen mencelakakan saudara, menarik saudara turun. Mungkin dia iri dengan saudara. Saudara dijolimi dengan dia. Sepertinya Anda ketarik lagi. Tapi karena saudara udah jadi manusia rohani yang ilahi. Saudara, saya mau beritahu. Sekali Tuhan mengangkat saudara, hidupmu akan terus dibawa oleh Tuhan naik. Dan terus naik. Dan terus naik. Dan tidak pernah akan turun. Karena Tuhan melindungi dan menjaga hidup kita. Pak, bagaimana bisa punya hidup seperti itu ya? Kalau saudara gini, fokus sama Tuhan, senengin hati Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku jadikan ini menjadi doamu. Bimbing aku Tuhan, masuk rencanamu. Kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu. Mari angkat tangan saudara, katakan, ku mau mengikuti kehendakmu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Charles Stanley dia berkata, God never intended for us to carry out our burden alone. Media bisa tolong TV saya dinyalain depan. Tuhan tidak pernah mendesain saudara untuk menikul beban saudara sendirian. Never. Mungkin saudara berkata, Pak, Bapak nggak kasihan itu orang dunia yang jatuh. Sekalipun saya angkat, sekalipun saya naik tinggi, sekalipun saya bawa tinggi, tapi karena hidupnya duniawi, ketika krisis datang, dia jatuh lagi. Tapi beda dengan orang ini. Sekalipun ditarik, tapi dia tetap naik. Itulah saudara. Pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa mendengar arahan Tuhan dengan very clear? Ini yang keempat, jangan terlalu sibuk. Sampai hilang kepekaan saudara untuk mendengar suara Tuhan. Jangan sampai. Saya mau tunjukkan pada saudara bahwa Tuhan itu sangat impress dengan hidup saudara. Dan dia berbicara kepada saudara. Dia berkata-kata kepada saudara. Dan suara Tuhan itu begitu clear, begitu jelas. Mari buka
Mazmur pasal 230, Mazmur pasal 29. Mari baca bersama dengan saya. Mazmur pasal 29 ayat 5. Nanti baca semua ya, ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Supaya irit waktu saya. Ayat 5 baca. Banyak orang berkata, Tuhan, kok aku nggak bisa dengar suaramu ya? Sebenarnya bukan Tuhan nggak bicara, Tuhan selalu berbicara. Dan suaranya keras. Mari baca, dari mana Pak bisa tahu? Ini ayat 5, mari baca dengan keras. 1, 2, 3. Suara Tuhan, bahkan saya tanya saudara, kira-kira suara yang bisa menumbangkan pohon aras. Pohon aras itu kayak pohon jati. Kalau dia sampai bisa tumbang, berarti suara atau angin atau tenaga yang bisa mendorong dia itu keras atau tidak? Keras. Sampai pemazmur itu mendeklarasikan, mendefinisikan suara Tuhan itu sampai kayak gitu. Kenapa? Supaya kita semua percaya bahwa semua saudara bisa mendengar suara Tuhan. Tadi saudara lihat ya, itu jemaat. Pengerja enggak, pendeta enggak. Tapi juga Tuhan bisa pimpin dia selama saudara mau bersekutu dengan Tuhan. Ayat 9 sekarang. Apa gimana suara Tuhan? Ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Stop dulu. Rusa betina lagi hamil atau mengandung. Tiba-tiba sampai beranak brojol gitu. Itu dengar suara yang kecil atau yang besar? Besar. Jadi dengan kata lain suara Tuhan itu keras, suara Tuhan itu clear, suara Tuhan itu besar. Kenapa kita ada yang tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena kita terlalu sibuk. Kalau saudara terlalu sibuk, Tuhan itu sulit bicara dengan kita. So that's why ini, Ruth Berton dia berkata, silence create space for God to speak. Kalau saudara itu coba belajar diam, berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Anda kasih space sama Tuhan untuk Tuhan bisa bicara. Jangan kalau ketemu Tuhan, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, tolong ini, tolong. Kapan aku bicara Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Tuhan bilang gini, pret. Sebab kau enggak pasti jeda sama Tuhan, kapan gantian aku ngomong? Lu ngomong terus kapan lu? Gitu. Makanya dari surga langsung bunyinya, nah gitu. Pret gitu. Jadi ketimbang kita habis waktu cuman untuk laporan kepada, lebih baik izinkan Tuhan lah. Nyembah Tuhan lah, diam dengerin Tuhan. Dia bilang silence create space for God to speak. Kalau saudara memberi waktu buat Tuhan, Tuhan senang bicara kepada saudara. Yang kelima, gimana caranya supaya saudara dengar mudah menerima arahan Tuhan? Belajar hidup tenang. Agar kita dapat berdoa. Sebab saat saudara stres, kita tidak dapat menerima arahan Tuhan. Kenapa Pak? Gini, waktu saudara itu duduk di kaki Tuhan, belajar menenangkan diri. Maka saudara belajar menantikan Tuhan dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan saudara. Waktu saudara tenang, itu saudara mudah mendengar suara Tuhan. Saya tahun 2002 sampai 2003 saya mengalami stres yang berkepanjangan sampai saya depresi yang sangat berat. Saya sampai bicara sama tembok, bicara sama ikan koi di kolam di rumah. Saya sampai ngobrol sama ikan koi seolah-olah saya itu dia bisa bicara. Sampai saya ngomong sama tembok sehingga kakak saya yang nungguin saya, dia bilang, saya nggak tahan lihat kamu, saya mau pulang aja. Dia pulang. Di tengah depresi itu saya makin tidak
tahu dan saya makin tidak ngerti karena Tuhan gak bicara. Lalu saya konseling sama seorang hamba Tuhan. Saya telepon, saya dapat nomornya, lalu saya telepon. Dia orang yang peka mendengar suara Tuhan. Shalom Om, shalom. Boleh konseling? Ya, silakan. Orangnya udah sepuh ya, udah tua. Nama saya Wiryo Hadi. Iya, udah gak usah panjang-panjang. Maunya apa? Oh, baik Om. Saya ini pendeta Om. Ya kenapa emang? Saya ini biasanya mendengar suara Tuhan Om. Tapi 6 bulan ini saya tidak mendengar suara Tuhan apa-apa Om. Boleh kasih hebat? Jangan Om, apa yang harus saya lakukan? Kamu pengen tahu kenapa kamu gak dengar suara Tuhan? Iya Om, pengen Om. Kamu gak bisa dengar suara Tuhan karena kamu stres. Konseling tercepat di seluruh dunia. 2 kalimat saja berhenti, selesai. Tapi mungkin kalau saya ngobrol panjang, mungkin saya juga beralasan. Mungkin Tuhan tahu gitu ya. Ketemu sama hamba Tuhan yang begitu. Saudara kira-kira kalau telepon saya, terus kemudian ini, karena kamu stres itu. Minggu depan kebaktian gak kira-kira? Jujur banget ya. Tapi saya mulai ngurung di kamar dan kemudian saya mulai coba. Oh ini tahu penyebabnya. Oh kayak nggak bisa tenang karena ini. Saya khawatir ini mikirin ini intimidasi. Soalnya intimidasi. Saya serahkan semua. Dari situ saya belajar jadi kacung yang baik. Kenapa seringkali saudara tidak mau melepaskan? Karena saudara merasa memiliki. Waktu saya lepas, ringan. Makanya tidak ada yang saya pegang apapun di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang saya pegang dalam dunia ini. Sebab saya pernah mengalami kenapa saya sampai depresi. Karena semua yang saya capai, yang saya raih, yang saya merasa mencapainya, semua diambil. Dan rasanya saya nggak terima. Why? Semakin why, semakin panjang. Tapi ketika saya lepaskan, saya lepas. Jadi kacung, tenang. Ketika saya tenang, saya baca Alkitab. Tiba-tiba Tuhan berbicara. Kejadian pasal 8 ayat, saya baca semua Kejadian 8. Ayat 18 tiba-tiba Tuhan bicara. Keluarlah kamu bersama dengan istri dan anakmu. Jelas banget. Kamu, istrimu dan anak-anakmu keluar dari bahtera dan bangunlah mezbah. Pada waktu itu saya sedang menanti. Apakah saya kembali ke pabrik bekerja seperti dulu? Tapi saya dengar, keluarlah kamu dan bangun pabrik. Wah, saya langsung lega, langsung pergi sudah. Tapi bukan bangun pabrik, bangunlah mezbah. Waktu itu saya langsung ngerti, oh kalau gitu saya mesti bangun pelayanan yang baru, yang punya karakteristik mezbah, tempat perjumpaan Tuhan dan umatnya. Jadi sejak itu saya mulai clear kembali dan saya bilang, baiklah Tuhan, apa yang Tuhan mau? Tuhan bilang dengan clear, kamu kalau sudah tahu itu, dikasih tahu, kamu harus segera, cepat. Seorang nabi datang tanpa saya kenal dari Amerika, dia bilang, kamu harus cepat. Dan saya langsung tahu kenapa Tuhan sudah bicara. Maka tanggal 22 bulan 2, 22 Februari 2004, lahirlah GBI WTC yang pertama kali di gereja yang ada di Ballroom. Jadi kalau saudara tanya, semua yang ada di sini, ministry, gereja, semua cabang-cabang semua, tidak ada yang lahir dari otak saya. Semua lahir dari ide dari Tuhan. Itu sebabnya tidak ada satupun yang saya pegang di dunia ini. So that's why I'm so easy. Mudah saya hidup. Kenapa? Karena semua saya serahkan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mengendalikan semua, aman di tangannya Dia. Sebab Dia tahu yang dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Alfa, tapi Dia juga Omega. Josh Murray dia berkata gini, waiting on God is the secret
of true strength. Ketika saudara diam, gak banyak ngomong sama Tuhan, izinkan Tuhan bicara kepada saudara. That is the true strength. Kekuatan yang asli yang datang dari Tuhan. Kenapa Pak? Sebab hati yang cemas, hati yang khawatir, hati yang gundah gulana akan sulit menangkap arahan Tuhan. Sebab di mana Yesaya 32 ayat 17. Sebab di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Tapi kalau di situ tidak ada kebenaran, saudara gundah gulana, khawatir, cemas. Selama ada kebenaran, ada damai sejahtera. Saya berdoa, belajarlah hidup tenang di masa-masa yang sukar ini. Supaya Tuhan bisa bicara kepada saudara. Mari kita bangkit berdiri, siapkan perjamuan kudus. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu, Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. kini mataku Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Lalu Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum saudara, dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu, naikkan terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukurmu. Ridini adalah bayasan darahmu. Di kirian adalah bayase. Rikan adalah bayaso. Dialah bayase. Mari angkat dua tanganmu, minta urapan Tuhan. Minta urapan yang baru. Orabasyakadara di masa sukar, di masa sulit minta. Minta Tuhan, minta urapan Tuhan. Oh syadara labata kadarara. Tuhan urapi, urapi. Urapi umatmu, urapi umatmu. Oraralaba syadaralamu. Rikadaralaba syadananamu. Jamah urapi. Urapi anak-anakmu. Beri telinga yang mendengar. Beri telinga yang mendengar suaramu.
Yes, terima. Yes, terima. Terima pengurapan yang baru. Haleluya. Terus tenggelam di dalam Tuhan. Terus tenggelam di dalam Tuhan. Oh, haleluya. Saya pengen berdoa buat saudara. Mungkin di antaramu ada yang berkata, Tuhan, di tengah krisis aku belum tahu jalan keluarnya. Aku masih sama seperti orang-orang lain juga, aku mengalami krisis. Tapi malam ini aku dengar firman-Mu. Kalau kau bisa separate Nuh, kau bisa separate Abraham, berarti kau bisa separate aku dari kesukaran krisis yang datang. Kalau saudara berkata, ya Tuhan, itu aku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa supaya Tuhan membuka telingamu. Dan saya berdoa supaya Tuhan memberi arahan dengan clear, jelas. Kalau Tuhan bisa bicara kepada gembalamu, bisa bicara kepada Ibu Dina. Dia bukan pendeta, dia bukan gembala, dia bukan pengerja, tapi Tuhan bisa bicara. Tuhan juga bisa bicara kepadamu. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Kau lihat satu persatu. Kau tahu pergumulan mereka satu persatu. Bicara dengan akurat kepada mereka. Berkata-kata kepada mereka dengan akurat. Sehingga ketika Tuhan bicara, mereka bisa dengar, mereka bisa mengerti arahan-Mu. Dan aku berdoa, ini waktunya Tuhan bergerak di antara umat-Mu. Dan tuntun umat-Mu. Seperti Kau pisahkan Nuh, pisahkan mereka dari semua manusia di muka bumi. Aku minta Tuhan, biar mereka punya kedekatan dengan Tuhan. Buat mereka supaya mereka makin erat dengan Tuhan. Dan menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup mereka. Buka telinga rohani mereka. Buka telinga rohani mereka. Supaya mereka melihat rencana-Mu yang besar. Kami mau terbang tinggi. Bawa mereka naik terbang. Ini pesan Tuhan, jangan sama dengan dunia ini. Isi hidupmu dengan sesuatu yang ilahi. Jangan hidup sama seperti dunia ini. Sehingga kau dipisahkan. Kalau krisis yang terbesar seperti zaman Nuh, Tuhan bisa memisahkan Nuh. Di krisis hari ini dan tahun-tahun ke depan, Tuhan juga bisa memisahkan saudara. Sehingga saudara tidak tergulung dalam krisis yang besar. Aku berdoa berkati umat-Mu. Pulanglah dan lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Berkat ini datang kepada orang-orang yang mau menjadi pelaku-pelaku firman. Berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa. Berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan Yesus. Berkat terbaik yang berasal dari Allah Roh Kudus. Kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, semua sama-sama katakan amin. Happy Sunday. God bless you.